Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arhandana Putra dari angkatan 2024. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas Alpro. Baik, soal pertama ini buat algoritma dan coding dengan rekursif untuk menghitung luaran dari suatu darat. Contoh input satu S sama dengan 1945. Output jumlahnya satu tambah 9 tambah 4 tambah 5 sama dengan 19. Input 2-nya juga sama, S sama dengan 100, output jumlahnya sama dengan 1, tambah nol sama dengan 1. Input 3, S sama dengan 1, output jumlahnya 7. Logika dan deskripsi program. Proses penjumlahan dilakukan menggunakan metode rekursif, di mana fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menjumlahkan digit bilangan satu per satu. Jika bilangan yang diterima hanya memiliki satu digit, fungsi akan langsung mengembalikannya. Jika bilangan memiliki lebih dari satu digit, program akan mengambil digit terakhir dan menjumlahkannya dengan hasil penjumlahan sisa bilangan dan terus berlanjut hingga seluruh digit dijumlahkan. Hasilnya akhir akan ditampilkan sebagai jumlah total semua digit yang ada dalam bilangan tersebut. Kodingannya hashtag include IST menggunakan plus std integer jumlah digit integer s if s kurang dari 10 return s else return s mod 10 ditambah jumlah digit s per 10 integer main integer s zoom cout masukkan angka in s zoom sama dengan jumlah digit s cout jumlah digit sama dengan zoom and line. Itu kodenya bikin var s zoom integer right masukkan angka read s zoom jumlah digit right jumlah digit sama dengan zoom and fungsi jumlah digit integer integer if s kurang dari 10 dan return s else return s mod 10 plus jumlah digit s per 10 and if and fungsi. Ini adalah penjelasan programnya hashtag include stream agar bisa menggunakan in dan cout untuk output dan output untuk input dan output. Using non-space std menggunakan std program. If s kurang dari 10, jika s lebih kecil dari 10 hanya satu digit, langsung kembalikan nilai s. Ini adalah basis rekursi, berhenti memanggil fungsi lagi. Return s ini adalah basis rekursi, berhenti memanggil fungsi lagi. Else, return s mod 10 plus jumlah digit s per 10. Kalau tidak, artinya s memiliki lebih dari satu digit, s per 10 artinya mengambil digit terakhir dari s. S per 10 artinya menghilangkan digit terakhir dari S. Lalu jumlahkan digit terakhir itu dengan hasil pemanggilan fungsi jumlah digit untuk sisa angka rekursif. Kurung Crawler sebagai penutup fungsi jumlah digit. Integer main fungsi utama program tempat eksekusi dimulai. Integer S zoom mendeklarasikan dua variabel bersifat integer. Cout masukkan angka, menampilkan teks, masukkan angka ke layar, cins, membaca input angka dari pengguna dan menyimpan ke variabel S. Zoom sama dengan jumlah digit S, memanggil fungsi jumlah digit dengan S sebagai argumen, dan hasilnya disimpan ke variabel zoom, cout jumlah digit, zoom and line, menampilkan hasil jumlah digit ke layar fungsi penutup fungsi main, kurung kerawal akhir. Ini adalah hasil runningnya, flowchartnya. Baik, lanjut soal nomor 2. Buatlah program untuk mengecek palindrom atau bukan secara rekursif. Contoh, input kalimat kasur rusak, output true. Input kalimat wanita, output false. Untuk logika dan deskripsi programnya, untuk memeriksa apakah suatu kata atau kalimat yang dimasukkan pengguna merupakan sebuah palindrom atau tidak, palindrom adalah kata atau kalimat yang dibaca dari depan maupun belakang tetap sama. Dengan mengabaikan perbedaan berapa huruf dan kecil, program menggunakan teknik rekursi untuk melakukan pengecekan karakter satu persatu dari ujung kiri dan kanan string. Ini adalah program C++ atau codingannya. C menggunakan char atau lower char C, return C lebih besar dari sama dengan A, dan C lebih kurang dari sama dengan Z. C plus 32. Ball is palindrome, count string, dan str integer left, integer right. If left lebih besar daripada right, return true. If tolower str left sama dengan tolower str right,
return false. Return is palindrome str left plus satu right min satu. Integer main string kalimat si out masukkan kalimat get line si in kalimat si out is palindrome kalimat nol kalimat line min satu output true output false and line. Ini adalah pseudokodenya. Penjelasan programnya ikut stream sama agar bisa menggunakan si in dan si out untuk input dan output. Include string mengimport pustaka untuk memanipulasi string memungkinkan kita menggunakan tipe data string 19 std menggunakan std di program. Char atau lower char C mendeklarasikan fungsi untuk mengubah karakter huruf kapital menjadi huruf kecil. C lebih besar dari sama dengan A dan C lebih kurang dari sama dengan Z mencetak apakah karakter C adalah huruf kapital A sampai Z. C ditambah 32 jika C adalah huruf kapital mengubahnya menjadi huruf kecil dengan menambahkan 32 karena perbedaan antara kode ASCII huruf besar dan kecil adalah 32 jika bukan menggunakan karakter aslinya. Bolis palindrom konstanta string dan str integer left integer right mendefinisikan fungsi rekursif untuk memeriksa apakah string adalah palindrom. If left lebih besar daripada right, return true. Jika posisi kiri sudah lebih besar atau sama dengan posisi kanan, berarti kita sudah memeriksa seluruh string dan menemukan bahwa string tersebut adalah palindrom, sehingga mengembalikan true. If follower str left tidak sama dengan follower str right, return false. Memeriksa apakah karakter pada posisi left dan right setelah diubah menjadi huruf kecil menggunakan fungsi follower berbeda. Jika berbeda berarti string bukan palindrom, jadi mengambilkan false. Ini ada return is palindrom, integer main, string kalimat, cout, get line, cout, is palindrom, kalimat, nol, kalimat line, min 1. Dan menutup fungsi main, kurung kerawal akhir. Bukan akhir juga sih, intinya penutup kurung kerawal. Hasil runningnya seperti ini. Ini ada flowchartnya, fungsi follower, fungsi is palindrom. Ini pertama fungsi followernya. Start, masukkan kata, get line, in kalimat, kalimat 0, line, kalimat min 1, true. Jika dia salah ke true langsung selesai. Jika dia benar ke false lalu selesai. Ini fungsi palindromnya start. Ini fungsi is palindrom. Oke, lanjut ke nomor 3. Buat program untuk pencarian suatu bilangan dari sekumpulan data yang dimasukkan. Contoh input bil 5 sama dengan 12457, bilangan yang dicari A sama dengan output ketemu input bil 5 sama dengan 12457, bilangan dicari A sama dengan 6, output tidak ketemu. Logika dan deskripsi programnya untuk mencari apakah sebuah bilangan tertentu terdapat dalam sekumpulan bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Pertama-tama pengguna diminta untuk menentukan jumlah bilangan yang ingin dimasukkan. Setelah itu pengguna memasukkan satu persatu bilangan ke dalam sebuah array. Kemudian program meminta sebuah bilangan yang akan dicari. Program akan membandingkan bilangan tersebut dengan semua elemen dalam array. Jika ditemukan setidaknya satu elemen yang cocok, program akan menampilkan pesan ketemu. Jika tidak ada yang cocok, program akan menampilkan tidak ketemu. Ini adalah codingannya. Integer main, integer n, a ketemu sama dengan 0, cout masukkan jumlah elemen, in n. Integer bil n, cout masukkan elemen-elemen bilangan, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, in bil i. Cout masukkan bilangan yang dicari, in a, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. If bil i sama dengan a ketemu plus plus. If ketemu lebih dari 0, cout ketemu n line, else cout tidak ketemu n line. Ini adalah pseudokodenya. Ini akan menjelaskan coding. Ini hasil runningnya dan ini adalah flowchartnya. Dari start masukkan jumlah elemen, masukkan elemen bilangan i sama dengan 0 to i kurang dari n. Jika dia benar, lanjut ke bil n, i plus plus balik lagi ke i sama dengan 0 to i kurang n. Jika dia false, masukkan bilangan yang dicari i sama dengan 2 i kurang dari n. Jika dia benar, lanjut ke bawah bil i sama dengan a. Lanjut jika dia benar lagi ketemu plus plus, balik ke i plus plus. Tapi jika dia salah, balik lagi ke i sama dengan 0 to i kurang dari n. Jika dia salah, ketemu
lebih dari nol. Jika dia benar, ketemu, selesai. Jika dia tidak ketemu, selesai. 4. Buat program untuk mencari bilangan median dan modul dari sederetan bilangan. Algoritma deskripsi. Satu, mulai. Dua, masukkan banyak data. Masukkan n buah data. Dan simpai dalam array data. 4. Urutkan data array. Data menggunakan metode bubble sort. Urutkan data setelah diurutkan, hitung median. Jika n ganjil median sama dengan elemen tengah dan dalam data. Jika n genap, kemudian rata, rata 2 elemen tengah dalam data. 7. Hitung frekuensi kemunculan setiap elemen dalam data. Inisialisasi array frag untuk menyimpan jumlah kemunculan setiap elemen. Bandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya. Jika sama, tambahkan frekuensi. 8. Cari frekuensi maksimum, max frag. 9. Tampilkan median. 10. Tampilkan modus. 11. Selesai. Terus udah kodenya. Var NIJC max frag integer data frag array 1.100 of integer median real begin read line n for i kurang dari 0 to n min 1 do read data i for i kurang dari 0 to n min 2 do for j kurang dari i plus 1 to n min 1 do if data j kurang dari data i dan begin C kurang dari data I kurang dari data J kurang dari C, N. For I kurang dari 0 to N min 1, do write data I. Write ln, if N mod 2 sama dengan then, median kurang dari data N div ditambah data N div 2 min 1 dibagi 2, else median kurang dari data N div for I kurang dari 0 to N min 1 do. Baik, ini adalah codingannya. Salah. Codingan integer main sama seperti tadi. Integer n, c data 100, frac 100 sama dengan 0. Max frac modus check. Float median, si out masukkan banyak data, si in n, si out masukkan datanya, for integer i kurang dari 0, i kurang dari n, i plus plus, si in data. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. For integer j sama dengan 1 plus 1, j kurang dari n, j plus plus. If data j kurang dari data i, c sama dengan data i sama dengan data j. Data j sama dengan c, si out datanya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, si out data i. If n mod 2 sama dengan 0, median sama dengan data n per 2 data, ditambah data n per 2 min 1 dibagi 2. Else, median sama dengan data n per 2. For integer i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus. For integer j sama dengan i, j kurang dari n, j plus plus. If data i sama dengan data j, frac i plus plus. Baik, ini selanjutnya ada nomor 5. Suatu list array berisi bilangan akan dikelompokkan menjadi array B dan array C dengan array B untuk bilangan genap dan array C untuk bilangan ganjil. Buatlah pengelompokan itu sesuai, tetapi di setiap array B dan array C tidak boleh ada ruang yang kosong. Di sini logika dan deskripsi programnya meminta pengguna memasukkan sejumlah bilangan dalam jumlah yang ditentukan oleh pengguna. Kemudian program ini akan memisahkan bilangan-bilangan tersebut menjadi dua kategori, bilangan genap dan bilangan ganjil. Setelah itu program akan memberikan hasil pemisahan bilangan genap dan ganjil. Ini ada codingannya. Ikut stream menyusun space std, integer main, integer i, out. Masukkan jumlah bilangan si in n, if an, bn, cn, i sama, j sama dengan 0, k sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Si out masukkan ke i plus 1, si in ai, if ai mod 2 sama dengan 0, b, j sama dengan ai, else, ck plus plus sama dengan ai, si out, n bilangan genap, for integer i sama dengan 0, i kurang dari j, i plus plus si out, bi kurang dari si out, n bilangan ganjil, for integer i sama dengan 0, i kurang dari k, i plus plus si out, ci, si out, n line. Sudah.
Ini kayaknya ada yang kepotong. Saya kecilkan dulu jauh. Iya. Sebentar. Oke. Oke. Control F. Itu kodenya. Ini ada penjelasan programnya. CIN. Ini hasil running. Ini adalah flowchartnya. Start, masukkan jumlah, bilangan, I sama dengan 0 to I kurang dari N. Jika benar, masukkan bilangan ke I plus 1, AI, ke AI mod 2 sama dengan 0, lalu C, K plus plus sama dengan AI. Jika benar, ke B, J plus plus sama dengan AI, ke I plus plus. Jika dia salah, ke bilangan genap, lanjut ke I sama dengan 0 to I kurang dari J. Jika benar, BI, I plus plus, balik lagi. Jika dia salah, bilangan N ganjil, I sama dengan 0 to I kurang dari K. Jika dia salah, langsung selesai, N line. Jika dia benar, B ke I plus plus, BI, I plus plus, balik lagi ke I sama 0 to I kurang dari K. Selesai. 6. Jika dua input bilangan genap, jika dua input bilangan N, jika dijumlahkan dengan syarat. A. Jika genap plus genap sama dengan genap, cetak ya. B. Jika ganjil plus ganjil sama dengan genap, cetak ya. Jika ganjil plus genap sama dengan ganjil, cetak tidak. Jika genap plus ganjil sama dengan ganjil, cetak tidak. Deskripsi program, input bilangan dari pengguna dan memeriksa apakah kedua bilangan tersebut memiliki kesamaan dalam sifat ganjil atau genap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, program akan mencetak output ya atau tidak, sesuai dengan kondisi yang dipenuhi. Program C++. Sebentar, kita kecilin dulu. Ini nggak selesai. Oke, baru kelihatan. Untuk bisa. Baik, ini adalah codingannya. Input stream, nyusunan space STT, integer main, integer A, B, cout masukkan bilangan, in A, cout masukkan bilangan, in B. If A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0, cout, ya, and line. Else if A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, cout, ya, selesai. Situ kodenya, begin, var A, B, integer, right masukkan bilangan read untuk A, right masukkan bilangan read untuk B. Jika A genap dan B genap, right ya. Jika tidak, jika A ganjil dan B ganjil, right ya. Jika tidak, jika A genap dan B ganjil atau ganjil dan B genap, right tidak. Selesai. Ini yang penjelasan programnya. Ini adalah cell running. Dan ini ada flowchartnya. Mulai dari start, masukkan bilangan A dan bilangan B. A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Jika salah, A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Jika salah, A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Atau A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Jika dia benar semua, kita cetak ya. Tetapi jika dia ada yang benar yang di bawah ini, ya kita cetak tidak. Lalu selesai. Soal nomor 7. Kita akan mengecek suatu kondisi segitiga apakah Pitagoras atau tidak dari tiga bilangan yang dimasukkan. Contoh A3, B4, C5 merupakan Pitagoras. Contoh A3, B3, C3 bukan Pitagoras. Logika dan deskripsi programnya menentukan apakah tiga buah bilangan yang dimasukkan pengguna dapat membentuk segitiga Pitagoras. Segitiga Pitagoras adalah segitiga yang memenuhi hubungan teorema Pitagoras. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Program C++, hashtag include EOStream, using namespace std, integer main,
integer A, B, C, cout masukkan sisi A, cout masukkan sisi B, cout masukkan sisi C, in A, in B, in C, if A dikali A plus B dikali B sama dengan C kali C, atau A dikali A ditambah C kali C sama dengan B kali B, atau B kali B tambah C kali C sama dengan A kali C. Cout segitiga Pitagoras selesai. Jika else cout bukan Pitagoras segitiga selesai. Ini adalah habis itu kodenya. var A, B, C, integer, right masukkan sisi A, read A, right masukkan sisi B, read B, right masukkan sisi C, read C. Ini adalah penjelasan programnya, ini ada hasil runningnya, ini adalah flowchart. Baik, selanjutnya nomor 8, tentukan apakah titik pusat berada di dalam lingkaran atau tidak. Program ini memeriksa apakah titik P berada di dalam atau di luar lingkaran berdasarkan jarak Euclidean antara titik P dan pusat lingkaran, serta membandingkan dengan radius lingkaran. Program C++-nya atau codingannya langsung saja integer main, integer x0, x1, y0, y1. Float d, rl, cout titik usaha inline, cout masukkan 0, in x0, cout masukkan y0, in y0. Cout titik p, inline, cout masukkan x1, in x1, cout masukkan y1, in y1. Cout masukkan diameter lingkaran, in d. R sama dengan d per 2. Sebentar kita kecilkan. Oke, terus. Ini adalah habis itu kodenya. Begin var x0, x1, y0, y1 integer, drl, float, right masukkan titik pusat, read x0, y0, right masukkan titik p, read x1, read y2, read d, r, d per 2, l, sqrt, xi, min x0 dikali xi, min x0 ditambah y1, min y0, dikali y1 min y. If L kurang dari sama dengan R, dan write titik P di dalam lingkaran. Else then write titik P di luar lingkaran, and selesai. Ini adalah flowchartnya. Baik, selanjutnya adalah nomor 9. Buatlah program untuk menampung data N buah buku, judul pengarang, tahun terbit, harga, berdasarkan fitur. A. Urutkan berdasarkan harga per tahun, terbit dari terkecil atau terbesar. B. Tampilkan berdasarkan harga per tahun dari terbit dari rentang tertentu. C. Tampilkan berdasarkan harga atau tahun terbit dari rentang tertentu dan urutin berdasarkan harga atau tahun terbit dari terkecil atau terbesar. D. Menambahkan data buku yang baru. Logika program. Struct buku mendeklarasikan struct buku dengan elemen string judul pengarang, integer tahun terbit, dan float harga. Fungsi main, deklarasikan variabel n sama dengan 0, struct buku, 100, dan pilihan. Input pilihan. Jika pilihan 1, maka input data buku. Jika 2, mengurutkan berdasarkan harga. 3, berdasarkan tahun terbit. 4, berdasarkan rentang harga. 5, berdasarkan rentang tahun terbit. 6, menambah data buku. 7, maka keluar. Prosedur void tambah buku mendeklarasikan prosedur tambah buku dengan parameter buku-buku, integer, dan n. Prosedur ini akan menambahkan data yang telah ada. Prosedur void tampilkan dalam buku berdasarkan rentang tahun. Mendeklarasikan prosedur void tampilkan buku berdasarkan rentang tahun dengan parameter buku-buku. Integer n, integer min tahun, integer max tahun. Prosedur ini akan menampilkan buku berdasarkan rentang tahun yang diminta. Prosedur void tampilkan buku berdasarkan rentang harga. Mendeklarasikan prosedur void tampilkan buku berdasarkan rentang harga dengan parameter buku-buku. Integer n, float, min harga, float max harga. Prosedur ini akan menampilkan buku berdasarkan rentang harga.
Prosedur void urutkan buku berdasarkan tahun, mendeklarasikan prosedur void urutan buku berdasarkan tahun dengan parameter buku-buku. Integer n, prosedur ini akan menurunkan buku dengan urutan berdasarkan tahun. Prosedur void urutkan buku berdasarkan harga. Ini akan menampilkan buku dengan urutan berdasarkan harga. Ini adalah pseudokodenya. Ini adalah program codingannya. Struct void di satu-satu ya ini. Ini struct buku, string judul, string pengarang, integer tanggal terbit, float harga, void urutan buku berdasarkan harga buku, berdasarkan tahun buku, berdasarkan rentang harga, berdasarkan rentang tahun, tambah buku, integer main, switch. Baik, lanjut ke soal nomor 10. Buatlah program untuk menampung koordinat n buah titik dan hitung rata-rata jarak antar masing titik. Misal n sama dengan 5. Input kuadrat 5 buah titik, misal titik A, B, C, D, E. Hitung jarak titik A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, B ke C, B ke D, B ke E, C ke D, C ke E, D ke E. Baik, logika programnya mendeklarasikan struk koordinat dengan X dan Y di dalamnya, kemudian dijadikan sebuah array titik. Deklarasikan variabel n, ij, jumlah pasangan sama dengan 0 sebagai integer. Deklarasikan dx, dy, jarak total, total jarak sama dengan 0 rata sebagai float. Input n dengan perulangan input titik x, y sebanyak n kali, dengan perulangan hitung jarak antar titik dan total jarak antar titik dan cetak ke layar. Hitung rata-rata jarak antar titik, cetak rata ke layar. Ini adalah pseudokodenya. Ini adalah codingannya. Baik, lanjut ke soal nomor 11. Misalkan terdapat tiga struk, data pegawai, data gaji, dan data pekerjaan. Struk data pegawai menyimpan nama pegawai, ID pekerjaan, dan ID gaji. Struk data gaji menyimpan ID gaji dan besar gaji. Struk data pekerjaan menyimpan ID pekerjaan dan nama pekerjaan. Buatlah program untuk menampilkan nama pegawai dari nama pekerjaan tertentu, menampilkan nama pegawai dengan besar gaji tertentu, menampilkan data nama pegawai, besar gaji, dan nama pekerjaan, menambahkan data pegawai baru. Logika programnya. Struk data pegawai dideklarasikan struk data pegawai dengan elemen integer ID, pegawai, ID pekerjaan, ID gaji, dan string nama pegawai. Struk data gaji dideklarasikan struk data gaji dengan elemen integer ID gaji dan float besar gaji. Struk data pekerjaan deklarasikan struk data pekerjaan dengan elemen integer ID, pegawai, dan string nama pekerjaan. Fungsi mainnya program ini adalah pseudokodenya. Ini adalah program codingan. Strak data pegawai, strak data gaji, data pekerjaan, dan Jermain. Baik, lanjut ke soal nomor 12. Buat program untuk menghitung hasil dari persamaan dari batas I sama dengan 1 sampai N dengan persamaan I per I plus 1. Logika program, fungsi main, mendeklarasikan variabel N integer dan hasil sebagai float. Input N, isi hasil dengan memanggil fungsi rekursif hitung cetak hasil. Fungsi itu mendeklarasikan fungsi hitung dengan parameter integer I dan N. Fungsi ini akan menghitung angka dengan mengambil digit terakhir angka kemudian memanggil dirinya sendiri sampai kondisi basisnya. Ya, dalam pseudocode-nya, function hitung I and integer real begin if I sama dengan N dan hitung sama dengan I per I plus 1 else sama dengan I per I plus 1 dikali hitung I plus 1 N. N selesai. For N integer hasil real bikin read line N hasil hitung 1, N
Redline hasilnya hasil 0, 6, selesai. Ini adalah flowchartnya fungsi mainnya, dan ini fungsi hitungnya. Program codingannya, double, hitung sigma, integer i, integer n, if i sama dengan n, return i per i plus 1, return i per i plus 1 dikali hitung sigma, i plus 1 n. Integer main, integer i, double hasil, cout, masukkan nilai n, in n. Hasil sama dengan hitung sigma 1, n, cout hasilnya hasil. Soal nomor 13. Buat program bila diinputkan sebuah string. Hitung sisa pembagian jumlah huruf vokal dibagi jumlah huruf konsonan. Logika programnya mendeklarasikan variabel string kata dan in, fok, fok sama dengan 0, dan count sama dengan 0. Hitung kata, hitung panjang kata, input kata, hitung panjang kata dengan perulangan dan pernyataan kondisi mengecek jumlah huruf vokal dan konsonan. Menghitung jumlah vox, mod count, dan mencetak ke layar. Kata string, itu kodenya, kata string, in, vox, const, integer, var, ini adalah flowchartnya, start kata, oke, sudah. Oke, proses. Ini program codingannya. Kita di sini menambahkan include string, integer main, string kata, integer i, n, vox sama dengan 0, const sama dengan 0. Cout masukkan kata, getLine in kata, n kata titik line, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, if kata i sama dengan a, atau kata i sama dengan i, atau kata i sama dengan u, atau kata i sama dengan e, atau kata i sama dengan o, pop plus plus else const plus plus cout hasil vokal mod konsonan, vok mod konsonan. Masukkan kata Sriwijaya, ini hasil programnya, hasil running, hasil vokal mod konsonan sama dengan 4. Lanjut nomor 14 ialah buatlah program untuk melakukan proses berikut bila diinputkan n menggunakan rekursif. 1n plus 2n min 1 ditambah 3n min 2 ditambah tambah n min 1, n min pangkat 2 plus n pangkat 1. Logika program. Fungsi main, deklarasikan variabel n dan hasil integer input n, isi variabel hasil dengan memanggil fungsi rekursif, kotak hasil. Fungsi hitung, deklarasikan fungsi hitung dengan parameter i, jn, integer. Kemudian program akan menghitung nilai pangkat dari deret sesuai dengan aturannya. Residu kodenya, function hitung i, jn, integer. Integer begin if i kurang dari in, if i lebih dari n, dan hitung ekspresi sama dengan 0. Else, hitung ekspresi sama dengan power i, j, hitung i plus 1, j min 1 n. For n hasil integer begin readline hasil sama dengan hitung i, n readline hasilnya hasil. Readline selesai. Ini adalah flowchartnya, fungsi main, ya fungsi hitung, dan ini adalah program codingannya. Ini hasil running. Baik, lanjut soal terakhir atau soal ke-15. Buatlah program untuk mengalihkan setiap faktor bilangan n. Logika program, deklarasikan variabel n, i hasil sama dengan 1, input n dengan perulangan cek, dan kalikan faktor-faktor dari n cetak hasil. Prosedur kodenya, n, i hasil, integer, var, begin, readline, n hasil sama dengan 1. For i sama dengan 1, to n do, begin, if n mod i sama dengan 0, dan hasilnya hasil dikali i. N readline hasil perkiraan faktor hasil readline n. Flowchartnya ini adalah program codingannya. Kita langsung saja integer main, integer n, i hasil sama dengan 1, cout input angka, in n, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, if n mod i sama dengan 0, hasil
sama dengan isi out hasil. Ini adalah hasil running. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.